Tidak semua pemula bisa sampai ke sini. Hai, apa kabar teman-teman semuanya? Welcome back di Reva Journal YouTube channel. Kali ini bersama saya, Reva Faruk. Judulnya apa sih hari ini? Sebenarnya random sih. Saya buat judul, ini yang pasti dilalui semua trader. Mau itu trader pemula, mau itu trader pro, pada akhirnya dia akan mengalami fase-fase ini. Tapi sebelum lanjut, subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasi agar teman-teman ketika nanti next konten bisa jadi penonton yang pertama. Apa saja sih yang dilalui oleh para trader ketika masuk ke dalam dunia trading yang penuh dengan resiko? Saya katakan sangat banyak banget. Ya, bisa aja rugi, bisa aja profit, atau malah bisa sama sekali kebingungan. Yap, itu yang banyak orang alami. Apalagi kalau misalnya kalau kita lihat kayaknya iklan-iklan yang ada di sosial media, itu seolah-olah mengatakan untuk mendapatkan untung itu adalah cara paling gampang melalui bisnis trading forex. Pada kenyataannya, bisnis trading forex itu adalah bisnis yang punya probability tinggi. Kalau teman-teman kan lihat kalau misalnya di MT4 itu atau MT5 lagi profit kan warna biru, kita kasih perumpamaan ini warna biru, dan kalau yang lossnya warna merah. Paham nggak sebenarnya sebetulnya profit dan loss itu sejajar? Artinya peluang dan kerugian itu sejajar. Jadi apa yang harus dilakukan? Banyak orang yang terfokus hanya ke profitnya aja, tapi tidak paham bagaimana cara mengelola kerugian. Tidak tahu cara mengelola resiko. Tidak tahu cara bagaimana menghandle psikologi ketika mengalami yang namanya kerugian. Tidak sabar dalam berproses. Saya ingat kata-kata Josorus. Dia bilang seperti ini, saya bisa menjadi trader terkaya di dunia, salah satunya adalah karena saya mampu mengakui kesalahan saya dan berusaha memperbaikinya. Malulah pengen hasil yang berbeda tapi tidak melakukan apa-apa. Back to topic, apa saja sih yang dilalui oleh seorang trader sehingga pada akhirnya dia bisa menjadi seorang pro? Garis probabilitas. Ini pemula yang baru starting. Ini adalah garis probabilitas. Anggap ini adalah goals-nya. Nggak usah sukses dulu deh. BEP aja dulu. Mempertahankan equity-nya dengan baik. BEP atau break even point. Biasanya seorang trader ketika memulai, mereka punya ekspektasi yang tinggi. Ini fakta kok. Waktu gua masuk nih, kalau bisa nih, untung gua langsung gede nih. Itu faktanya. Anggaplah waktu ketika transaksi pertama, atau bulan pertama, atau mungkin minggu pertama, mereka berhasil. Naik dong grafiknya. Dan biasanya di fase ini, psikologisnya apa yang terjadi? Euforia. Kita bicara yang euforia. Euforia tuh biasanya akan melahirkan sikap yang nggak realistis. Seorang pemula ketika mengalami yang namanya loss, baru dia cerita. Di sini dia mengalami yang namanya loss. Untuk seorang pemula, loss ini adalah bukan hal yang biasa. Beda dengan seorang trader pro. Karena trader pro, mereka udah paham yang namanya risk per trade. Mereka udah tahu bagaimana mengelola resiko. Apa yang terjadi biasanya untuk seorang pemula ketika mengalami loss, sementara kita tahu loss itu ada dua. Loss karena emosi, loss karena sistem. Ketika loss, seorang pemula akan mengalami yang namanya apa? Ragu-ragu atau hilang antusias. Sikap negatif, kehilangan kepercayaan, rasa percaya. Ternyata seorang pemula ketika mengalami yang namanya loss, kalau kita cek ya di majalah, itu memang benar-benar ada orang yang berhasil. Yaudah deh, gue coba lagi deh. Nah, ketika coba itu kan ada namanya masa evaluasi. Ini yang disebut ketika seorang trader akan mengalami masa-masa itu. Kok grafiknya up and down? Iya, masa evaluasi ini kan bagus, ini nggak oke lagi, ini bagus, atau kadang-kadang malah nggak oke. Ada yang ketika dia ngalamin loss langsung stop total. Kalaupun dia besok-besok nggak mungkin bisa berhasil, tapi kalau yang ini ada kemungkinan dia bisa berhasil. Kenapa seperti itu? Karena ketika masa evaluasi ini dia akan belajar, akan bertanya. Biasanya dia akan buat yang namanya jurnal trading, mulai punya trading plan.
tren, mulai paham yang namanya money management. Terus habis itu dia udah mulai penting namanya risk per trade. Dan biasanya kalau udah paham pemahaman ini, kemudian dia udah paham yang namanya momentum, udah paham yang namanya major trend. Ketika dia mengambil sikap, oke, gua teruskan apa? Coba kita realistis saja. Maka akan kebentuk sebuah sikap pola pikir seorang real trader. Dan biasanya ketika pola pikirnya terbentuk, otomatis dia akan menuju garis ini. Dan ketika dia terus melakukan hal ini secara baik dan benar, sangat punya kemungkinan punya goalsnya tadi adalah sebagai seorang pro trader. Artinya resiko terukur, kemudian bisa memaksimalkan peluang atau momentum. Artinya semua orang bisa trading, semua pemula bisa trading, tapi tidak semua pemula bisa sampai ke sini. Karena kebanyakan pemula, mereka tidak tahan sama proses ini, bahkan mereka tidak paham tentang bagaimana mengatasi psikologis trading. Jadi kalau ditanya, trading itu bukan soal winning rasionya, tapi paham nggak tentang proses. Seorang trader yang punya pola pikir baik, maka ketika dia bisa terus menjaga pola pikirnya untuk selalu evaluasi, selalu optimis. Ya ibaratnya kita ini seperti gelas kosong, kita isi terus dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan pikiran-pikiran yang merusak pikiran kita. Salah satu pikiran yang merusak kita apa? Ingin cepat-cepat kaya. Anda berpikir ingin cepat kaya, Anda akan masuk ke golongan yang ini. Tapi kalau Anda punya pemikiran realistis, saya yakin cepat lambat Anda akan masuk ke golongan ini. Berhasil itu pilihan, gagal itu juga pilihan. Karena berhasil orang memilih untuk terus belajar dan meyakini dirinya berhasil. Sama-sama sulit, betul. Berhasil juga sulit, gagal juga sulit. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Teruslah belajar. Karena pasar nggak pernah berhenti mengajarkan. Begitu juga dengan hidup. Hidup nggak pernah berhenti mengajarkan. Hanya orang-orang yang kuat, hanya orang-orang yang sabar. Orang yang kuat selalu punya alasan untuk tetap stay kuat. Sementara orang lemah, mereka terlalu terlena dengan zona nyaman. Pertanyaannya, Anda ingin di zona nyaman? Apa Anda ingin di zona terus belajar untuk jadi lebih baik? Semoga bermanfaat. May Allah bless you all.